Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai kami di sepanjang hari ini dan memampukan kami untuk menyelesaikan segala aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Saudara yang dikasih Tuhan, puluhan tahun yang lalu, komunikasi belum semudah sekarang ini. Bagi sebagian dari kita mungkin masih ingat adanya Telegram, tapi bukan aplikasi Telegram yang ada di Android sekarang ini, namun Telegram yang konvensional, yaitu fasilitas pengiriman pesan singkat yang biayanya dihitung dari jumlah huruf. Biasanya kita mengirimkan Telegram kalau ada pesan sangat penting, dan kata-kata di dalam pesan Telegram adalah kata-kata yang singkat dan padat, tapi diharapkan dapat dimengerti. Berbeda dengan surat yang butuh waktu beberapa hari, Telegram biasanya lebih cepat sampai, hanya dalam hitungan jam saja. Sehubungan dengan Telegram ini, ada kisah yang lucu mengenai seorang wanita yang sedang traveling dan berbelanja di luar kota. Di sana ia melihat sebuah barang yang ia ingin beli, tapi harganya sangat mahal. Lalu ia bertanya pada suaminya yang berjarak sangat jauh dengannya melalui Telegram, apakah boleh membeli atau tidak. Suaminya tidak setuju karena harganya sangat mahal, lalu membalas telegram istrinya dengan kata-kata yang singkat, "Terlalu mahal." Maksud suaminya adalah jangan dibeli karena harganya terlalu mahal. Tapi istrinya mengira bahwa suaminya mengatakan tidak terlalu mahal, maka dibelilah barang tersebut karena kesalahpahaman. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini hanyalah sepenggal contoh bagaimana kita harus seia sekata supaya dapat dengan mudah mengerti satu sama lain. Dalam keluarga atau rumah tangga, suami dan istri harus seia sekata agar dapat saling memahami. Dalam hubungan persaudaraan, hendaknya juga seia sekata, jangan ada perpecahan. Begitu juga dalam jemaat Tuhan. Kesatuan hati akan mencegah salah paham dan miskomunikasi. Kesehatian akan membawa damai, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 ini dikatakan, agar jemaat Tuhan saling bersatu dan jangan terpecah. Harus seia sekata dan sehati sepikir di dalam Kristus. Kesehatian ini dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan, bukan pada ego atau kepentingan masing-masing orang. Di masa sekarang ini, saudara, setiap kita jemaat Tuhan harus seia sekata. Jangan lagi kita melihat denominasi atau merek gereja, tapi kita harus memandang setiap saudara seiman sebagai satu bagian dari keluarga di dalam Kristus. Jangan kita saling menjelekkan, tapi kita harus saling membangun dan saling menopang serta menguatkan satu sama lain. Situasi pandemi sekarang ini merupakan momen yang sangat baik untuk kita sadar dan bersatu dalam kasih Kristus untuk bertumbuh bersama dalam iman dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dikatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Di ayat yang ketiganya tertulis, "Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya." Saudara yang terkasih, ada berkat dalam kesatuan
kesehatian, dan kerukunan. Mulailah kesatuan itu dalam keluarga kita masing-masing. Seia sekata dalam kasih Kristus. Jangan mudah marah dan tersinggung. Dan selanjutnya dalam keluarga besar di dalam Tuhan. Mari kita hindari perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya mari kita saling mengerti dan mengasihi satu sama lain. Supaya berkat-berkat Tuhan mengalir dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk kami bersatu di dalam Engkau. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kami harus saling mengasihi, menopang, menguatkan satu sama lain. Dan juga dalam keluarga kami, dalam rumah tangga, supaya kami seia sekata satu sama lain, antara suami dan istri, dan sesama saudara. Kami sehati sepikir, bersatu dalam kasih Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang kerukunan, supaya kami memiliki hati yang mengasihi, seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pendengar yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Kau sembuhkan, yang sakit, yang menderita. Pulihkan ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam masalah pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menolong dan memberikan kami senantiasa kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.